saya Deswita Gloria Yunupit dari kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga stroke. Tekanan darah dinyatakan dalam dua nilai angka yang dipisahkan dengan garis miring atau yang biasanya disebut bar. Angka di awal yaitu di sebelah kiri garis miring menandakan tekanan sistolik. Ini adalah tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Angka di akhir yang berada setelah garis miring menandakan tekanan diastolik, yaitu tekanan darah saat jantung merelaksasi dan menyedot atau menerima darah masuk kembali ke dalam jantung. Pada kondisi normal, tekanan darah orang dewasa adalah 120/80 mmHg, artinya tekanan sistoliknya adalah 120 mmHg dan diastoliknya 80 mmHg. Tekanan darah tinggi yang terus-menerus dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini lama-kelamaan bisa membuat jantung membesar, merusak pembuluh darah, dan membuat ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hipertensi perlu segera ditangani. Setelah tekanan darah kembali normal pun, perlu terus dilakukan pemantauan dan bahkan penggunaan obat rutin agar tekanan darah selalu terkontrol. Hipertensi juga bisa dipicu oleh emosi. Contoh yang paling sering ditemukan adalah white coat hypertension, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh rasa takut atau cemas saat menjalani tes kesehatan. Hipertensi ini hanya terjadi saat pemeriksaan di kantor rumah sakit oleh perawat, oleh dokter atau tenaga kesehatan dan akan kembali normal ketika pasien sudah berada di rumah. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang mengalami tekanan darah, yaitu yang pertama, berusia di atas 65 tahun, yang kedua, jarang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik, yang ketiga, sedang hamil, dan yang keempat, memiliki keluarga yang juga menderita tekanan darah tinggi, yang kelima, menderita obesitas, sleep apnea, diabetes atau penyakit ginjal, yang keenam, sering mengonsumsi makanan tinggi garam dalam jumlah banyak, yang ketujuh, merokok, yang kedelapan, sering minum alkohol. Tekanan darah tinggi dikenal dengan istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena seringkali hipertensi tidak menimbulkan gejala atau tidak disadari sampai tekanan darah sudah sangat tinggi atau hipertensi sudah menimbulkan komplikasi. Kondisi ini di mana tekanan darah sudah sangat tinggi disebut krisis hipertensi, yaitu ketika tekanan darah sudah mencapai 180/120 mmHg atau lebih. Gejala yang dapat muncul ketika tekanan darah terlalu tinggi adalah yang pertama mual dan muntah, yang kedua sakit kepala, yang ketiga mimisan, yang keempat nyeri dada, yang kelima gangguan penglihatan, yang keenam telinga berdenging, yang ketujuh gangguan irama jantung, dan yang kedelapan kencing berdarah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala dan tidak disadari sampai tekanan darah sudah terlalu tinggi atau sudah terjadi komplikasi. Untuk menghindari hal tersebut, pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan secara rutin, setidaknya setiap 1 tahun sekali sejak usia 18 tahun, terutama pada orang yang memiliki risiko tinggi untuk terkena hipertensi. Jika pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah sistolik mencapai 130 mmHg ke atas, sebaiknya konsultasikan dengan dokter meski Anda tidak merasakan gejala apapun. Apabila tekanan darah sistolik sudah mencapai 180 mmHg ke atas atau tekanan diastoliknya sudah mencapai 120 mmHg ke atas, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Penanganan oleh tenaga medis di IGD perlu segera dilakukan jika muncul gejala-gejala krisis hipertensi berupa sesak nafas, nyeri dada, sulit berbicara, sakit kepala parah, mimisan, mati rasa, lemas, gangguan penglihatan. Pengobatan hipertensi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan menyebabkan hipertensi dan kondisi kesehatan pasien. Pengobatan untuk darah tinggi ini terjadi dari berbagai
menyesuaikan gaya hidup, dan pemberian obat-obatan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Caranya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang ketiga, beristirahat dan tidur yang cukup. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, mengkonsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat seperti buah dan sayuran. Yang ketujuh, membatasi jumlah garam dalam makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Yang kedelapan, menghindari atau